Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol tentang mau jadi pakar SEO, apa aja yang harus dipelajari. Baiklah, setelah sebelumnya kita sudah membahas banyak hal, mulai dari video apa aja, apa itu SEO, gimana cara kerja SEO, apa manfaat SEO, tujuannya, dan gimana cara naikin rating website selama masa-masa corona ini, dan apa fungsi dari SEO. Baiklah, video selanjutnya hari ini kita akan ngobrol tentang mau jadi pakar SEO, apa aja yang harus dipelajari. Kita akan membahas 6 hal. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, optimasi halaman website. Ketika misalnya orang mencari sebuah informasi ke dalam mesin pencari itu akan menyediakan banyak website di dalamnya, di mana setiap website itu akan ditunjukkan URL-nya apa, alamat websitenya, judul dari informasi yang dicari, dan meta deskripsi. Jadi pastikan 3 hal ini sudah mengandung kata kunci yang mereka cari. Dan kalau kita ngomongin optimasi halaman website itu sebenarnya ada banyak hal yang di dalamnya. Pertama, konten. Konten itu nanti akan berisi di dalamnya kata kunci, judul, URL, meta description, gambar, usahakan gambar ada gambar dan video, ada link di dalam tulisannya. Dan setelah kita sudah buat kontennya, pastikan sebarin konten nanti ke media sosial, dan pastikan juga loading website kita itu cepat. Itu hal-hal yang berhubungan sama halaman website. Yang kedua, riset kata kunci atau sering kita sebut keyword research. Ketika kita membuat website kan kita pasti punya target. Misalnya kita di sini kita pengen menguasai kata kunci SEO karena kita adalah konsultan digital marketing, spesialisasinya jasa SEO. Berarti semua kata kunci yang berhubungan sama SEO itu adalah menjadi target pasar kita. Berarti niche kita di situ. Jadi nanti ketika kita mencari kata kunci berhubungan sama SEO, biasanya kita memakai keyword planner. Selanjutnya, untuk menganalisa kompetisinya, di sini tingkat pencariannya 1000 sampai 10.000, 10.000 sampai 100.000. Secara persaingan sama-sama rendah, berarti kita bisa kejar dua-duanya. Itu yang dimaksud dengan analisa kompetisi, gimana tingkat persaingan kita sama website lain. Yang keempat adalah membuat konten SEO. Sebenarnya kalau kita ngomongin konten, pada saya ada 3 hal, yaitu tulisan, gambar, dan video. Jadi usahakan ketika kita membuat tulisan di dalamnya ada gambar, usahakan baiknya sih ada infografisnya dan ada videonya. Yang kelima, membangun popularitas, link, dan reputasi. Maksudnya di sini konten yang sudah kita buat, usahakan kita sebarin ke media sosial. Tetapi kita jangan cuma asal sebar-sebar doang di grup tanpa kita aktif di grupnya. Jadi jangan sampai orang menilai kita spam di dalamnya. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana sih tips dan triknya supaya kita bisa terus share di media sosial tanpa dianggap spam. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja SEO. Kalau banyak orang yang belajar SEO berhenti sampai di sini, banyak sekali orang yang belajar SEO itu sama sekali tidak melakukan evaluasi. Kenapa? Karena ya mereka tahunya ketika buat konten, buat yang bagus dan langsung disebar, sudah cukup, selesai. Sebenarnya kalau kita ngomongin evaluasi ini, kenapa itu penting? Jadi ketika orang mencari konten tahun 2016 misalnya dan sekarang sudah 2020, otomatis infonya terus berkembang dong. Itu kenapa kita perlu mengevaluasi terus kinerja SEO kita. Setidaknya kontennya terus kita up to date supaya orang ketika mencari informasi masuk website kita, mereka mendapatkan informasi yang terbaru. Itulah 6 hal yang akan kita pelajari nanti, yang akan dipecah terus, di breakdown lebih banyak supaya kita makin mengerti apa itu SEO. Dan di video selanjutnya kita akan nanti ngomongin kenapa SEO itu penting dan kenapa sih kita harus memakai yang namanya mesin pencari. Baiklah, itu saja. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro ada pertanyaan, silakan nanti tanya di kolom komentar. Kalau mau langsung diskusi dengan konsultan SEO kita, silakan klik linknya. Nanti kalian akan langsung terhubung dengan WhatsApp kita. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Dan kalau kalian suka dengan konten yang sudah kita buat, silakan klik subscribe. Selamat
berkarya.